Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Fi hadhihi liqa al-mubarak insyaallah ana sa'ulqi al-maqalah tahta mawdu'an al-fiqh as-Sunda. yakni fikih Sunda. Tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil lughah Indonesia insyaallah. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah makalah yang berkaitan dengan masalah fikih Sunda. Study Resepsi of Fikih and Indigenous Communities in Baduy, Banten and Kampung Naga. Kalau kita terjemahkan, fikih Sunda, kajian penerimaan fikih pada masyarakat adat di Baduy, Banten dan Kampung Naga di Jawa Barat. Ini adalah merupakan salah satu penelitian yang dilakukan di 3 tempat, yaitu di Baduy, Banten, dan di Kampung Naga, dan satu lagi sebetulnya dilakukan di Sunda Kanekes, Sunda Kampung Naga dengan Sunda Baduy. Kita mencoba 3 permasalahan tersebut, namun dalam makalah ini kita menjelaskan hanya 2 penjelasan, yaitu bagaimana kajian fikih Sunda di Baduy dengan di Kampung Naga. Teman-teman, masyarakat pertama yang masuk Islam adalah penggagas dan penggarap di daerah pesisir Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan tempat-tempat yang lainnya. Dalam kesempatan ini, perkembangan Islam di Nusantara ini disambut beragam oleh masyarakat yang beragama dan memiliki keragaman dalam penerimaannya. Berdasarkan penerimaan tersebut, ada 3 tipe masyarakat Nusantara dalam menerima Islam. Tipe pertama disebut dengan the symbolic substantive reception, yaitu tipe orang yang menerima Islam sebagai agamanya dan meninggalkan adat istiadat yang dianutnya. Jadi ketika Islam datang ke Indonesia, disebarkan oleh para pendai dari Gujarat, ada yang mengatakan Gujarat, ada yang mengatakan dari Arab Saudi secara langsung, juga ada yang mengatakan Islam datang ke Indonesia itu pada masa Turki Utsmani, itu kepada masa Turki. Nah, ketika Islam datang ke Indonesia, dalam teori yang pertama disebut dengan the symbolic substantive reception, tipe orang ini menerima Islam sebagai agamanya dan meninggalkan adat-adat yang dianutnya yang telah lalu. Teori yang kedua yang mengatakan the selective model reception, yaitu menerima Islam dengan adat istiadatnya. Jika terjadi konflik, hukum Islam akan dimodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai lokal. Artinya adalah ketika Islam datang ke Indonesia, kemudian Islam disebarkan, namun beberapa adat istiadat yang masih berlaku di Indonesia itu tidak dihilangkan atau tidak ditinggalkan, masih dijadikan sebagai referensi atau sebagai pedoman dalam penerimaan Islam. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita di Indonesia, ya. Contohnya misalkan seperti ajaran dakwah yang diajarkan oleh para wali songo, ya. Mereka mengajarkan Islam, mereka mendakwahkan Islam, namun ada beberapa adat istiadat yang tetap dikembangkan. Ya, adat istiadat tersebut adalah seperti misalkan kebudayaan masyarakat Jawa, yaitu dengan adanya wayang kulit, wayang golek, dan lain sebagainya. Namun jika terjadi konflik antara perbedaan antara permasalahan yang harus diselesaikan hukum Islam dengan hukum adat, maka mereka akan menjadikan nilai-nilai lokal adat itu sebagai referensi, sebagai tambahan referensi. Adapun hukum Islamnya sendiri itu sebagai sumber utamanya dalam menentukan sebuah kebijakan. Ketika adalah penerimaan simbolik yang menerima nilai-nilai keislaman hanya sebatas simbol dan istilah. Mereka menggunakan istilah Islami tetapi masih menganut keputusan sebelumnya yang belum menerima Islam sebagai agamanya. Ini yang dilakukan di dalam penelitian kita, yaitu di 2 tempat ini khususnya di Baduy dengan di Kampung Naga, ya. Dengan konsep atau teori yang ketiga ini, mereka menerima Islam, ya. Namun Islamnya itu hanya sebatas simbolik. Maka disebut mereka agamanya adalah agama Islam Sunda Wiwitan, Islam Sunda dan sebagainya. Begitu juga dengan di Jawa, misalkan ada istilah Islam Kejawen dan sebagainya, ya. Jadi bahwa Islam datang ke Indonesia itu dengan 3 konsep,
Pertama adalah menjadikan Islam sebagai satu-satunya keyakinan dan meninggalkan adat istiadat secara keseluruhan. Yang kedua adalah mereka menjadikan hukum Islam sebagai ruh buat mereka, dan jika terjadi konflik, terjadi permasalahan, maka adat-adat lokal yang terjadi mereka menjadikannya itu sebagai referensi atau acuan. Dan yang ketiga adalah Islam ketika didakwahkan itu hanya sebatas simbolik, sebatas teori-teori saja gitu. Tetapi Islam itu dikesampingkan gitu. Mereka lebih meyakini dengan aliran kepercayaan yang mereka miliki. Jadi Islam hanya sebagai simbolik aja. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan penelitian secara kualitatif ya, dengan bentuk etnografi ya, di mana penelitian etnografi adalah bentuk metode penelitian kualitatif yang mengamati dan berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka yang kerap kali digunakan dalam bidang ilmu antropologi dan berbagai ilmu sosial yang lainnya. Karena ini berkaitan dengan masalah ilmu sosial, karena ini berkaitan dengan masalah ilmu antropologi, maka penulis mencoba melakukan penelitian ini dengan penelitian kualitatif dalam bentuk etnografi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan, bahwa penelitian ini lebih mencorak kepada bahwa penerimaan fikih ya dikatakan sebagai fikih Sunda ya. Saya menyimpulkan itu sebagai fikih Sunda karena yang tadi dikatakan ya, penerimaan Islam hanya sebagai teori-teori yang digunakan oleh konsep yang ketiga tadi itu ya, maka masyarakat yang ada di kampung Baduy di Banten, begitu juga dengan di kampung Naga ya, di Jawa Barat, mereka menunjukkan bahwa penerimaan fikih oleh masyarakat Baduy dalam pelaksanaan pernikahan, fikih pembacaan syahadat Nabi Muhammad SAW oleh kantor urusan agama, khususnya pada masyarakat Baduy luar, mereka hanya sebagai formalitas saja gitu. Jadi hukum Islam atau penerimaan Islam dalam bidang waris juga hanya sebatas penyebutan istilah-istilah dalam fikih mawaris. Sedangkan dalam pembagiannya masih mengikuti adat mereka yang membagi harta satu sama lain itu memiliki konsep sama rata dan sebagainya. Begitu juga dengan penyambutan masyarakat yang ada di Kampung Naga. Ya, dilakukan penelitian yang kedua yaitu masyarakat di Kampung Naga di Jawa Barat, bahwa mayoritas terjadi dalam hukum Islam dan ibadah, khususnya adalah dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Proses penerimaan fikih terjadi karena faktor internal dan karena adanya faktor eksternal. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan dalam kajian ini tentang masalah fikih Sunda yang dilakukan oleh masyarakat Baduy dengan masyarakat Kampung Naga ya, mereka menjadikan fikih itu adalah sebagai bentuk simbolik. Kenapa dikatakan sebagai bentuk simbolik? Karena adat istiadat mereka yang miliki itu tetap lebih dipertahankan gitu dibandingkan dengan syariat Islamnya yang memang ketika kita menerima Islam, ketika kita menerima ajaran syariat Islam secara kafah, maka tidak lagi mencampur adukan antara budaya lokal atau budaya yang terjadi di masyarakat tersebut, apalagi memprioritaskan budaya tersebut dibandingkan dengan hukum Islam itu gitu. Jadi konsepnya adalah ketika kita berbicara kepada fikih, maka konsepnya adalah Quran dan hadis. Tapi dalam kajian fikih Sunda ini konsepnya tidak seperti itu. Jadi hukum adat itu lebih dikembangkan, hukum adat itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan hukum Islam tersebut gitu. Maka dari ketiga teori yang tadi dijelaskan di atas, yaitu tentang penerimaan simbolik yang menerima nilai keislaman hanya sebatas simbol dan istilah saja, mereka digunakan di dua tempat tersebut, yaitu di Sunda Baduy dengan di Sunda Kampung Naga. Demikian presentasi yang kami jelaskan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama-sama ya, karena ini sesuatu yang sangat menarik ya, sesuatu yang sangat menarik yang tidak terjadi mungkin di beberapa daerah atau di beberapa negara lain, termasuk juga mungkin tidak terjadi di Malaysia maupun di Thailand dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah penelitian yang kami lakukan di Kampung Naga dengan di Baduy, bahwa ketika Islam datang ke Indonesia,
kemudian penyebaran Islam itu mulai menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, maka ada 3 konsep yang diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya adalah yang kita jelaskan di konsep yang ketiga atau teori yang ketiga, bahwa mereka atau masyarakat Indonesia menjadikan Islam hanya sebagai simbolik saja, sedangkan asas-asas kemudian pelaksanaan serta praktek yang dilakukan, mereka tetap menggunakan menggunakan adat istiadat yang lebih diprioritaskan, dan mereka menganut kepercayaan sebelumnya itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita diskusikan bersama-sama dalam kajian forum lain yang mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mendiskusikannya. Terima kasih.